Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Fani Ahmad, NIM A5102000293 dari kelas 6M. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis penelitian R&D. Yang pertama yaitu penelitian 4D. Model yang digunakan dalam pengembangan 4D ini merupakan pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Tiaga Rajan, Dorothy Samuel, dan Melvin. Model pengembangan 4D ini terdiri dari 4 tahap, yaitu define, design, develop, and disseminate. Yang pertama yaitu definisi atau define. Pada tahap ini berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah analisis awal. Langkah analisis awal yaitu studi tentang masalah dasar yang dihadapi oleh guru atau siswa untuk meningkatkan kinerja guru dan pembelajaran yang baik. Alternatif ini kemudian dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, contohnya yaitu terdapat masalah pada pengembangan media pada pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu analisis peserta didik atau learner analysis, studi tentang peserta didik yang akan melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa karakteristik peserta didik yang relevan dengan desain dan pengembangan yang perlu diidentifikasi. Analisis peserta didik dilakukan dengan cara mengamati karakteristik peserta didik. Analisis ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan pengalaman peserta didik baik secara kelompok maupun individu. Kemudian juga dilihat dari kemampuan akademik, usia, dan motivasi terhadap mata pelajaran. Nah, yang ketiga itu analisis tugas. Analisis tugas yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama yang akan dilakukan oleh peserta didik. Analisis tugas terdiri dari analisis terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar terkait materi yang akan dikembangkan melalui sebuah solusi atau sebuah media. Yang keempat yaitu analisis konsep. Pengidentifikasian konsep-konsep utama yang akan diajarkan, mengaturnya dalam hierarki, dan memecah konsep-konsep menjadi atribut kritis. Kemudian analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi dalam sebuah solusi atau sebuah media yang akan dikembangkan. Contohnya di sini yaitu mengembangkan media pop-up sehingga isi-isi dari konsep-konsep dari media pop-up tersebut apa saja. Nah, kemudian yang kelima yaitu analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian pembelajaran yang didasarkan atas analisis materi dan analisis kurikulum. Nah, nanti misalnya pada media pop-up itu isinya kajian-kajian materinya apa saja, kemudian tujuan pembelajarannya itu yang seperti apa. Nanti juga bisa menentukan kisi-kisi soal yang seperti apa dengan media tersebut, seperti itu. Tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, selanjutnya yaitu perancangan yang bertujuan untuk merancang suatu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Misalnya yaitu merancang media pop-up tadi dalam sebuah pembelajaran, misalnya pada pembelajaran IPA. Pada tahap ini yaitu meliputi yang pertama penyusunan tes, kemudian pemilihan media, yang ketiga itu pemilihan format, yang keempat yaitu desain awal. Nah, pada penyusunan tes ini berdasarkan penyusunan tolak ukur kemampuan peserta didik berupa produk, proses, psikomotor selama dan setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian pemilihan media. Nah, pemilihan media ini dipilih media yang paling tepat untuk karakteristik materi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang tadi. Misalnya media yang dipilih ini yaitu media pop-up. Nah, kemudian pemilihan format. Pemilihan format ini dilakukan sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya bentuk penyajiannya itu seperti apa, kemudian pengembangan untuk mendesain isi pembelajarannya itu seperti apa, pemilihan pendekatannya, sumber belajarnya itu seperti apa, kemudian desain dari pop-up tersebut, misalnya media pop-up tersebut seperti apa, seperti itu. Kemudian desain awal. Desain awal berarti produk sudah didesain secara lengkap dan rinci. Misalnya media pop-up tadi didesain secara lengkap dan rinci. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan develop. Tahap pengembangan atau develop biasanya umpan balik digali dan diterima melalui evaluasi formatif dan kemudian direvisi. Nah, pada tahap ini terdapat dua langkah yaitu validasi ahli dan uji coba produk. Validasi ahli yaitu
konten materi yang ada pada media, misalnya media pop-up tadi, sebelum dilakukan uji coba dan hasil validasi akan digunakan untuk melakukan revisi produk awal. Melakukan validasi ahli berarti dinilai atau divalidasi oleh dosen ahli materi dan dosen ahli dari media. Nah, kemudian setelah divalidasi atau dinilai oleh dosen atau ahli tersebut, kemudian direvisi. Setelah dilakukan validasi ahli, kemudian diuji coba produk, yaitu uji coba lapangan terbatas untuk mengetahui hasil penerapan media dalam pembelajaran di kelas. Misalnya media pop-up tadi diuji coba dalam dalam sebuah kelas di suatu sekolah tertentu. Langkah yang keempat yaitu tahap diseminasi. Pada langkah ini terdapat tes validasi, pengemasan, serta difusi dan adopsi. Dalam hasil pengujian validasi ini sebaiknya dilakukan di situasi nyata dan melibatkan banyak pihak yang bersifat heterogen. Produk tersebut juga harus menjalani pemeriksaan profesional untuk mendapatkan pendapat yang objektif tentang kecukupan dan relevansi produk yang sudah siap. Kemudian dilakukan pengemasan akhir. Tahap akhir adalah difusi dan adopsi, di mana produsen dan distributor harus diajak bekerjasama untuk mengemas produk dalam bentuk yang dapat diterima serta memasarkan secara luas. Nah, misalnya pada media pop-up tadi disebarluaskan ke sekolah dan sekolah dasar yang akan menjadi tujuan dari peneliti. Penelitian yang kedua yaitu DBR. DBR merupakan Design Based Research, merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Penggunaan Design Based Research ini menjanjikan peningkatan dan berkontribusi teoritis pada nilai publik penelitian teknologi pendidikan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah praktis, yaitu merupakan tahap awal dalam penelitian. Sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti, mulai dari masalah apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, contohnya yaitu dari hasil wawancara, misalnya dari hasil wawancara dan studi dokumentasi, terlihat bahwa kurangnya sumber-sumber teori, penyusunan, dan contoh tentang perangkat pembelajaran, pemahaman guru tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang dirasa masih kurang. Nah, yang langkah kedua yaitu perancangan solusi atau peta konsep. Pada perencanaan solusi ini dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Contohnya yaitu dilakukan pengembangan dalam pembuatan buku perangkat pembelajaran mencakup RPP, LKS, media, dan asesmen. Seperti analisis dari masalah yang telah dilakukan tadi. Yang ketiga yaitu siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Pada tahap ketiga ini yaitu siklus berulang dalam pengujian dilakukan sehingga akan menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Contohnya yaitu dilakukan validasi ahli dan mengalami revisi. Kemudian dilakukan validasi penggunaan kepada guru atau calon guru. Nah, kemudian setelah itu terdapat revisi lagi, kemudian direvisi. Nah, yang keempat yaitu refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Pada tahap akhir ini menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rencana pada penelitian. Biasanya refleksi ini dilakukan dengan pendekatan diskusi dengan para pakar pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Salah satunya itu dengan wawancara dan diskusi beberapa dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk memproduksi prinsip desain. Contohnya yaitu hasil akhir pada tahap 4 diperoleh buku tentang perangkat pembelajaran yang membahas tentang teori, langkah-langkah, dan contoh perangkat pembelajaran yang mencakup RPP, LKS, media, dan asesmen yang diharapkan dapat menjadi referensi para pendidik. Model penelitian yang selanjutnya yaitu model penelitian Azure. Model Azure adalah model pengembangan media yang dapat membantu guru dalam memadukan jenis media untuk kepentingan pembelajaran dalam kelas. Model ini berorientasi pada KPM. Nah, model ini didesain untuk membantu guru memanfaatkan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan di kelas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu analisis learner karakteristik atau menganalisis karakteristik siswa. Sebelum membuat media, terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik siswa-siswanya. Nah, yang pertama yaitu general karakteristik atau karakteristik umum dari siswanya yang meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat ekonomi. Misalnya, yaitu pada siswa kelas 5 sekolah dasar
itu usianya itu 10-11 tahun. Nah, kemudian jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan, kemudian tingkat ekonominya ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak tersebut memiliki rasa ingin tahu yang besar, kemudian senang bergerak, senang bermain kelompok, seperti itu. Nah, kemudian spesifik entry kompetensi atau kompetensi tertentu. Dalam proses pembelajaran, peran dari guru harus mengetahui secara spesifik kemampuan dari setiap siswa. Nah, setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, contohnya misalnya setelah dianalisis ternyata banyak siswa yang masih kesulitan dalam membaca aksara Jawa. Nah, itu merupakan sebuah kesulitan atau hambatan yang dialami oleh siswa. Hal itu juga menjadi salah satu kompetensi tertentu yang harus dianalisis. Nah, yang ketiga yaitu learning style, gaya belajar dari siswa. Gaya belajar dari siswa juga harus dianalisis karena gaya belajar dari setiap siswa biasanya berbeda-beda. Nah, misalnya pada gaya belajar kelas 5 tadi, rata-rata memiliki gaya belajar visual atau biasanya guru ceramah kemudian siswanya mendengarkan, seperti itu. Nah, langkah yang kedua yaitu state standard and objective atau menentukan standar dan tujuan. Standar dari pengembangan media ini diambil dari materi yang telah ada dan dalam pembelajaran, sedangkan penetapannya dimuat dalam sebuah KI dan KD pembelajaran. Dalam pembuatan media juga diperjelas dalam tujuan pembelajaran menggunakan media tersebut. Nah, pada media juga diperjelas standar dan tujuannya. Langkah yang ketiga yaitu select strategis teknologi media dan material atau memilih strategi metode media dan bahan ajar. Nah, pertama kita harus mencari tahu metode penyampaian apa yang terbaik untuk pembelajaran. Misalnya berapa proporsi pembelajaran yang berpusat pada guru dan berapa porsi yang berpusat pada peserta didik. Nah, metode juga harus dipilih. Misalnya ada metode ceramah, tanya jawab, simulasi atau permainan, seperti itu. Setelah kita memilih strategi pengajaran, saatnya kita juga mencari tahu teknologi atau media dan bahan mana yang paling mendukung metode pembelajaran yang digunakan. Nah, langkah yang keempat yaitu utilize media dan materials, penggunaan media dan bahan. Menggunakan atau mengaplikasikan media ke dalam suatu proses pembelajaran juga harus dilakukan. Dalam penggunaan media ini harus melibatkan peran serta siswa di dalamnya dan harus berdampak pada peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh siswa, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik serta aspek-aspek lainnya. Nah, pada saat ini yaitu penggunaan media dan bahan yang telah dipilih sebelumnya. Nah, langkah yang kelima yaitu require learner participant atau mengembangkan peran serta siswa. Untuk membuat rencana tentang bagaimana pembelajaran akan secara aktif melibatkan peserta didik dalam setiap materi yang diajarkan. Nah, hal ini perlu dibedakan baik dalam tingkat kelas maupun tingkat individu ataupun tingkat kelompok. Nah, contohnya yaitu dapat memerlukan partisipasi siswa dilakukan dengan cara uji coba dalam kelompok kecil, dalam kelompok besar di SD yang berbeda. Nah, itu diuji coba, nah kemudian dianalisis dan diamati bagaimana peran serta siswa dalam uji coba tersebut. Nah, langkah yang keenam yaitu evaluate and revise atau menilai dan memperbaiki. Proses evaluasi dan revisi bertujuan untuk menilai dan merevisi produk pada tahap akhir. Proses evaluasi digunakan untuk menilai hasil dari validasi para ahli dan memperbaiki kekurangan pada saat setelah validasi serta untuk mengevaluasi hasil uji coba media yang dikembangkan. Penilaian tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki media yang telah dikembangkan. Sedangkan revisi digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari hasil validasi media, materi, dan pembelajaran. Media-media yang tadi kemudian divalidasi oleh ahli, kemudian diuji coba, nah lalu kemudian direvisi, kemudian akan dikembangkan dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah dasar. Model yang selanjutnya yaitu model PLOM. Model penelitian PLOM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Model PLOM dipandang lebih luas dan fleksibel dibandingkan model pengembangan lain dikarenakan pada setiap fase kegiatannya dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama yaitu fase investigasi awal atau preliminary investigation. Pada fase ini, penelitian mengumpulkan data-data atau informasi yang terdapat di lapangan dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait. Pengumpulan data ini berfungsi untuk memperkuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta manfaatnya.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Contohnya yaitu pada siswa SD kurang dapat menerima materi bangun ruang pada anak kelas 4. Yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu fase desain. Pada fase ini pemecahan solution didesain mulai dari definisi masalah. Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada fase investigasi awal dengan cara membuat desain media yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyusunan konsep media yang dibuat dalam bentuk dokumen teks dengan penulisan yang bersifat naratif atau biasa disebut dengan storyboard untuk mengungkapkan tujuan proyek mengembangkan media. Nah, contohnya yaitu media bangun ruang yang memiliki audio. Nah, kemudian didesain secara rinci bagaimana media bangun ruang tersebut dan kemudian audionya tersebut akan digunakan seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu fase realisasi atau konstruksi. Pada fase ini dihasilkan bentuk dasar produk sebagai hasil realisasi dari fase desain. Pada tahap ini, media mulai dikembangkan sesuai dengan desain yang sudah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini sering diakhiri dengan kegiatan konstruksi atau produksi seperti pengembangan kurikulum atau produksi materi audiovisual. Pada tahap ini, produk tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diproduksi. Nah, pada tahap yang keempat yaitu fase tes, evaluasi, dan revisi. Nah, pada fase ini yaitu yang pertama meminta pertimbangan ahli dan praktisi tentang kelayakan media pembelajaran yang telah direalisasikan. Kegiatan ini diperlukan instrumen berupa lembar validasi dan media pembelajaran yang diserahkan kepada validator. Nah, yang kedua itu melakukan analisis terhadap hasil validasi dan validator. Kemudian setelah itu direvisi sehingga mendapatkan suatu media yang bagus dan sesuai dengan masalah yang telah dianalisis. Yang kelima atau langkah yang kelima yaitu fase implementasi. Nah, pada fase ini yaitu setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi lagi, maka selanjutnya produk berupa media pembelajaran tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, media pembelajaran tersebut harus tetap dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk perbaikan yang lebih lanjut. Nah, media bangun ruang tadi kemudian disebarluaskan kepada sekolah-sekolah dasar dan tetap ada kekurangan dan hambatan yang muncul sehingga dapat diperbaiki lebih lanjut oleh peneliti.